Mobil ini terbalik setelah terperosok ke saluran air sedalam 3 meter di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan tunggal ini menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Pengemudi mobil yang tidak sadarkan diri kemudian dievakuasi petugas damkar dibantu warga. Setelah korban dilarikan ke rumah sakit, petugas kemudian memindahkan mobil yang terbalik di dalam saluran air menggunakan alat derek. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil melaju dari arah Makassar menuju Pangkep. Diduga mengantuk, pengemudi lalu hilang kendali. Kemungkinan besar sang sopir ini dalam keadaan lelah atau mengantuk. Dia dari Makassar ingin ke Pangkep. Mungkin ada dugaan justru sang sopir ini ingin menepi, tetapi mungkin karena terlalu pinggir, dia tidak sadar bannya akhirnya jatuh ke got dan mobilnya amblas juga masuk ke got. Polisi mengimbau pengendara agar tidak memaksakan diri mengemudi saat merasa lelah atau mengantuk agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani tersangka kasus pemerasan dalam pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Halo pemirsa, selamat sore. Jika dulu ada cicak kaktus buaya, sekarang ini diduga kuat ada perang senyap antara coklat dengan tiramisu matcha terkait temuan batangan emas dan juga uang ratusan miliar rupiah. Situasi ini bisa menguak tabir extraordinary crime aparat, namun bisa juga hilang di telan bumi selamanya. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ya, hal ini disampaikan ke Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus Kejagung. Penyidikan 3 perkara korupsi yang menyeret Febri Adriansyah resmi dilimpahkan ke Kejagung, pemirsa, sebagai bagian dari sinergi antara penegak hukum. Adapun 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Adriansyah yakni dugaan korupsi batu bara, Asabri dan Krakatau Steel. Selain Febri, satu pihak swasta berinisial DR juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengawal kasus ini, Komisi 3 DPR RI akan membentuk panja atau panitia kerja. Menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Membentuk panja panitia kerja yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Dan sebelumnya pemirsa, Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ya, pasca penggeledahan rumah kediaman milik Jampitsus atau ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat, salah satu rumah yang berada di Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat nampak sepi. Sejak pagi, suasana rumah kediaman milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jalan Radio Dalam 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau sepi, pemirsa. Berbeda dengan beberapa hari lalu, rumah Febri Ardiansyah sempat dijaga oleh petugas TNI setelah polisi menggeledah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor. Kita bergabung dengan rekan kami di lapangan, Stephen Patinama di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Stephen, apakah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah saat ini berada di kediamannya dan bagaimana proses pemeriksaan lanjutan di sana, Stephen? Baik, selamat sore Noval. Terkait keberadaan dari Febri Ardiansyah yang merupakan mantan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di tubuh Kejaksaan Agung RI ini, memang sampai saat ini belum kami ketahui begitu keberadaannya, apakah memang berada di dalam rumah yang berada di Radio 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang atau tepat di belakang saya ini. Namun berdasarkan keterangan konferensi pers yang diberikan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada sesaat lalu, untuk Febri Ardiansyah diduga telah diamankan atau ditahan oleh pihak Korps Tipikor Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk di lokasi saya saat ini berada, mungkin dapat saya gambarkan jika Anda bisa lihat di layar kaca, untuk rumah bertembok putih dan berbakar hitam yang berada di Jalan Radio 1 nomor 15 ini memang terlihat suasananya sepi begitu ya, baik dari aktivitas di dalam rumah maupun di luar ataupun di sekitaran rumah dari Febri Ardiansyah yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI. Untuk pengamanan sendiri memang pada sore hari ini sudah tidak terlihat pengamanan yang ketat gitu seperti hari-hari sebelumnya, di mana beberapa hari yang lalu memang masih terlihat pengamanan cukup ataupun bisa dibilang sangat ketat begitu dari teman-teman unsur TNI. Namun pada sore hari ini sudah tidak lagi terlihat pengamanan yang cukup berarti, karena memang setelah pasca pengunduran dirinya sebagai Jampitsus Kejagung RI pada pagi tadi, pengamanan di kediaman Febri Ardiansyah ini memang sudah tidak ada lagi begitu seperti hari-hari sebelumnya. Terkait tentang apa saja tindak lanjut di kediaman Febri Ardiansyah yang ada di belakang saya ini, memang sampai saat ini kami belum menerima informasi apakah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Polri akan mendatangi kediaman yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini untuk melakukan penggeledahan ataupun mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU di 3 kasus korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN di PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel. Demikian sementara, kembali ke Anda, Noval.
Baik, Stefan Patinama, terima kasih atas laporan Anda dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, sebelumnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun Febri membantah pemilik kafe di Cipete yang digeledah polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg, pemirsa. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun mantan Jampitsus tersebut tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut. Tapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun mantan Jampitsus Febri membantah kepemilikan Cafe The Clan yang juga digeledah polisi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai dengan SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik kemarin malam, pemirsa. 15 saksi telah diperiksa oleh kepolisian dalam kasus ini. Ya, ini dia 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Dan ini merupakan barang bukti hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di 13 lokasi, baik di Jakarta maupun di Bogor, Jawa Barat. Dan emas seberat 74 kg disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Dan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai salah satunya adalah Febri Adriansyah, pemirsa. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, beberapa langkah sudah dilakukan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta melakukan pendalaman dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti elektronik. Pada kesempatan ini, sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki,
1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Ipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Ya, lalu bagaimana update dari Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Agung dalam kasus temuan emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Kita sudah tergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Kejaksaan Agung dan Anissa Rizkia dari Polda Metro Jaya. Pertama saya ke Indra dulu. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah jadi tersangka, Indra. Apakah Anda melihat mantan Jampitsus itu masih masuk kantor, Indra? Baik, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkait kasus korupsi yang melibatkan ataupun Jampitsus FA ini masih terus bergulir. Adapun memang terkait ditanya apakah Febri masih ngantor atau tidak, Noval, dikarenakan memang surat pengunduran diri ini telah dilayangkan pada hari tadi, tepat maksud kami hari ini pada pukul 3 dini hari tadi, dan sudah diterima langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin, dan memang terkait untuk nonaktifkan ini sudah berlaku pada mulai hari ini 11 Juli 2026 hari ini, Noval. Adapun memang tadi sempat dilakukan konferensi pers di Kejagung RI pada pukul 3 sore, dan kurang lebih hanya 15 menit saja, Noval, ini proses konferensi pers dilakukan di Kejagung RI yang menghadirkan kedua belah pihak terkait Polda Metro Jaya maupun juga pihak dari Kejaksaan Agung, dan juga didampingi oleh DPR Komisi 3 ini juga turut menyaksikan secara langsung, dan memang pada hari ini adalah menyaksikan untuk pemindahan sementara ataupun jabatan sementara ataupun menyerahkan jabatan dari Jampitsus sebelumnya Febri ini dialihfungsikan ataupun ditugaskan ataupun ditunjuk oleh Jaksa Agung ini menjadi Rudi Margono sebagai PLT Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus, di mana kita tahu bersama bahwa Febri memang pada hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Febri sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk posisinya ini masih tidak dilakukan penahanan, dan untuk terkait konfirmasi posisi daripada Febri ini kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dikarenakan memang proses masih terus berjalan. Dan ada pun juga bahwa tadi memang untuk pertemuan ini adalah pelimpahan Noval ini tadinya diperiksa oleh Tipikor Polri. Ini nantinya proses daripada temuan daripada uang miliaran rupiah maupun juga emas 70 kg lebih ini akan dilimpahkan ke Jampitsus ataupun di Kejaksaan Agung sendiri pada hari ini, sehingga memang nanti proses daripada kasus daripada korupsi yang temuan yang sangat banyak ini di 13 lokasi ini nantinya akan dilimpahkan daripada Polda ke Kejaksaan Agung RI. Dan kami informasikan juga bahwa memang pada hari tadi juga menindaklanjuti yang viral antara saling serang daripada Polda maupun Kejaksaan ini membuktikan bahwa memang untuk kedua institusi ini masih solid begitu ya, sehingga memang pada hari ini tadi membuktikan mereka bersinergi dalam mengungkap kasus dan demi untuk negara Indonesia. Dan selain itu juga memang dapat kami informasikan juga, dan temuan dalam temuan uang ini sudah diperiksa sebanyak 15 saksi, Noval, dan 13 saksi ini yang harus penyidik ini melakukan penggeledahan, ditemukan sehingganya ratusan miliar maupun juga emas batangan 70 kg lebih. Dan memang dalam hal ini, kasus ini, dua sudah ditetapkan tersangka, Noval, salah satu dari pihak swasta dan satu lagi dari pihak Jampitsus atau FA ini sudah ditetapkan tersangka, dan nantinya akan dilakukan proses investigasi lebih lanjut atau penyelidikan lebih lanjut nantinya. Dan itu saja, Noval, yang dapat kami informasikan. Nantinya apakah pelimpahan ataupun nantinya FA akan ditangani seperti apa ataupun lokasi di mana, nanti akan kami update kembali terkait update terkait Jampitsus yang
terduga yang terindikasi terlibat dalam kasus suap yang ditemukan oleh Tipikor Polri, Polda Metro Jaya. Demikian, Noval. Indra, tahan sebentar, saya akan beralih ke Anissa. Anissa, bagaimana situasi di sana dan apakah ada pemeriksaan lanjutan para tersangka termasuk Febri Adriansyah di sana, Anissa? Ya, Noval dan juga pemirsa, kalau kita melihat begitu ya situasi dari Polda Metro Jaya saat ini, memang informasi yang kami dapatkan yakni dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri tengah menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan dari kasus korupsi, yaitu ada FA atau Febri Adriansyah ex Jampitsus dan juga DR. Sampai hari ini memang informasi yang kami dapatkan, DR tengah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli 2026 dan kini berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Kalau kita mengulas begitu ya rilis yang tengah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada hari kemarin, yakni dari Kombes Pol Budi Hermanto, hingga hari ini penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam dan memeriksa sejumlah saksi, yakni ada 15 saksi dan juga 2 orang ahli yang dimintai keterangan mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat FA dan juga DR. Dan kalau kita melihat dari hasil konferensi pers dari tim Joint Investigation, yakni Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya tengah melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan juga tengah mengamankan sejumlah barang bukti. Jumlah fantastis yang diamankan ini lebih dari 400 miliar rupiah. Kini secara total yang dibawa oleh pihak tim dari Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri. Kalau kita melihat begitu ya, beberapa lokasi yang digeledah diantaranya ada Cafe The Clean Signature di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Ini total ada 60 miliar dengan rincian ada uang dolar, kemudian ada juga uang tunai sebanyak 259 juta rupiah yang diamankan. Hingga kini di lokasi tersebut tengah dilakukan penyegelan, Noval dan juga pemirsa. Selain itu, money changer di kawasan Cipete Selatan ini tengah diamankan, yakni uang tunai senilai 7,2 miliar rupiah. Dan tentunya di lokasi ini juga polisi tengah melakukan penyegelan dan juga investigasi lebih lanjut. Kemudian ada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, ini merupakan rumah yang dimiliki oleh Febri Adriansyah selaku ex Jampitsus, di mana di rumah Sentul ini polisi tengah menyita 74 kg emas dan juga uang tunai senilai 479 miliar. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah berangkas, yakni yang terkunci di dalam rumah di kawasan Sentul, kawasan Bogor. Dan hingga kini dari pihak kepolisian pun masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Kita nantikan terkait pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka dan apakah nantinya FA juga akan dilakukan penahanan pada hari ini. Kita nantikan bersama update-nya, Noval dan juga pemirsa. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Anissa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, dan juga tadi sebelumnya ada Indra dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kinerja Polri dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh Kejagung memang mendatangkan sejumlah respon dari publik di media sosial. Namun pemirsa, tidak hanya di media sosial, melainkan dukungan kepada Polri juga terlihat dari karangan bunga yang berdiri di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebanyak 3 karangan bunga dengan model yang serupa berdiri di depan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam karangan bunga tersebut tertulis pesan yang berbeda-beda pemirsa. Di antaranya, Presiden Prabowo bersama Polri, jangan mundur, rakyat bersama Polri, dan bravo Polri, rakyat bersama Polri. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang mengirim karangan bunga tersebut. Nah, kalau menurut Anda bagaimana pemirsa? Siapa kira-kira yang mengirim karangan bunga tersebut?
Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996. Setelah melenggang ke Gedung Bundar, karir Febri kian moncer dengan mengungkap sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di Puncak Tugu Monas, pemirsa. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di Ruang Kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi.
Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga kejaksaan dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Merdeka! Prabowo mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Provinsi Jawa Tengah, Bendungan, pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis menjalar ke daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya pengumpulan data dan bahan keterangan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Jawa Tengah, termasuk milik Polri. Sebenarnya seluruh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan SPPG di daerah. Kemudian kami dari Kejati meneruskan perintah itu kepada kejaksaan-kejaksaan negeri untuk melakukan on the spot. Jadi anggota kami di Kejaksaan Negeri melakukan on the spot, melakukan pengumpulan data dan keterangan sekitar pelaksanaan SPPG, kendala dan apa yang sudah terjadi. Jadi ya pengumpulan data dan keterangan lah. Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani atau ETS sebagai tersangka kasus pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. KPK memperlihatkan barang bukti hasil pemerasan senilai sekitar 21,2 miliar rupiah yang didapat dari OTT pada Kamis lalu, pemirsa. Modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani adalah dengan memotong sekitar 40% insentif upah pungut yang menjadi hak aparatur sipil negara atau ASN di BPKAD. Selain Bupati Sukoharjo, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretarian Daerah Tri Mulyo sebagai tersangka. Ibu Bupati yang menerbitkan SK, siapa orang-orangnya yang nanti melakukan kegiatan pemungutan pajak, dan kemudian ada insentif di situ ya. Ya, rekan-rekan, ada insentif dari hasil pajak yang dipungut terhadap orang-orang yang ada di dalam SK. Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut atau UP. Jadi nanti ya dijelaskan lebih lanjut bahwa istilahnya gini, gampangannya, lo kalau mau masuk ke SK ini kan dapat upah tuh, nah boleh, tapi ada bagian dong, ya gitu ya, oke ya.
di lingkungan BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada. Sebelumnya Bupati Sukoharjo Etik Suryadi yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK diperiksa di Mapolres Surakarta. Etik dijemput di rumahnya oleh petugas setelah diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryadi menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021, pemirsa. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Tidak hanya itu, KPK juga mengungkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani diduga melanjutkan tradisi suaminya yang merupakan bupati periode sebelumnya dalam melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar, sehingga diteruskan. Atau mungkin tahu itu salah, tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Krisis air bersih dampak dari musim kemarau mulai dirasakan warga di tanah air. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, krisis air bersih dampak dari musim kemarau mulai dirasakan warga di tanah air. Kemarau juga membuat para petani mengalami gagal panen. Warga desa Kertajaya, Cilacap, Jawa Tengah harus menuruni bukit menuju sungai berjarak 1 km untuk mencuci pakaian hingga mandi. Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena sejak 2 bulan kemarau membuat sumur warga mengering. Sungai Cihaur saat ini jadi andalan warga. Warga membuat sumur buatan sepanjang sungai untuk diambil airnya. Jika air dalam lubang kecil ini sudah bersih, nantinya akan dibawa pulang. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air seharga Rp7.000 per galon. Sumur-sumur itu pada kekeringan. Kekeringan ini udah berapa lama nih Pak? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Untuk kayak kebutuhan masak dan sebagainya itu gimana Pak? Itu beli. Satu jerigen tuh 7.000. Belinya di mana Pak? Di tangga sebelah. Kepake berapa lama itu Pak? Satu jerigen Pak? Ya kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum. Tapi kalau untuk mandi dan cuci selalu di? Iya, selalu di sungai. Sampai dengan hari terakhir kita sudah mendistribusikan sebanyak 25 tangki atau setara dengan 121.000 liter air bersih yang diperuntukkan bagi sekitar 1.200 sekian kakak atau 4.600 sekian jiwa yang ada di kebun. Kesulitan air bersih juga dialami ratusan warga di 2 RW di Desa Pasir Gao, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Setiap hari, warga antri dengan membawa jerigen dan galon untuk mengangkut air. Menurut pengakuan warga, sejumlah sumur sudah mengering karena tak kunjung hujan. Sementara air PDAM belum masuk ke wilayah mereka. Warga terpaksa membeli air galon untuk keperluan sehari-hari seperti masak dan minum. Depannya kita yang berencana akan memaksimalkan
sumber air yang ada di bawah gitu kan untuk bisa mengalir ke atas. Dan juga kita berencana juga untuk membuat danau buatan untuk menahan air atau resapan air sehingga pada musim kemarau seperti ini itu bisa dimaksimalkan. Kekeringan juga berimbas pada hasil pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Alhasil, panen produksi sayuran berkurang dari biasanya 1 ton, kini hanya menghasilkan 5 kuintal sayuran. Lagi-lagi, penyebabnya karena 1 bulan terakhir kesulitan untuk mengairi lahan. Selain tidak turun hujan, air sumur tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petani berharap agar adanya bantuan air dari pemerintah setempat berupa sumur bor untuk mengairi lahan perkebunannya agar tidak gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diruda paksa oleh 27 pria. 12 pelaku telah ditangkap, 1 diantaranya ditangkap di dalam bus antar kota. Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di dalam bus antar kota di wilayah Bangkalan saat hendak kabur keluar kota. Kejadian bermula pada bulan Februari lalu saat korban tengah sendirian di sebuah taman di kawasan Sampang untuk menunggu kedatangan temannya. Sekelompok pelaku tiba-tiba menghampiri korban dengan membujuk rayu korban. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga diperkosa di 3 lokasi berbeda. Jumlah pelaku perkosaan 27 orang. 12 pelaku telah ditangkap sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Polresta Solo menangkap 2 orang pelaku pembuangan bayi di toilet kereta api. Sebelumnya seorang bayi ditemukan di KA Sancaka pada 4 Juli 2026. NIZ, wanita berusia 25 tahun, dan HDP, pria 31 tahun. Mereka tega membuang bayi yang merupakan hasil hubungan di luar nikah. Peristiwa bermula pada Sabtu 4 Juli 2026. Polresta Solo menerima laporan penemuan bayi laki-laki di toilet wanita gerbong eksekutif KA Sancaka, jurusan Yogyakarta Surabaya di stasiun Solo Balapan. Bayi laki-laki itu diperkirakan baru berusia 4 hari saat ditemukan. Berdasarkan olah TKP, polisi berhasil mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, mereka memiliki hubungan di luar nikah hingga sang wanita hamil. Sebelumnya, pada 1 Juli, NIZ melahirkan seorang diri dan langsung menemui HDP. Kemudian, mereka membahas nasib bayi malang tersebut. Keduanya sempat mendatangi panti asuhan, namun ditolak karena prosedur tidak terpenuhi. Mereka pun sepakat untuk meninggalkan bayi di tempat umum, dan keduanya berangkat menuju stasiun Lempuyangan. Saat melintasi gerbong eksekutif KA Sancaka, sang pria mengusulkan agar bayi ditinggalkan di kereta.
Tersangka meminta ide untuk meninggalkan bayi di gerbong kereta api, yaitu di gerbong eksekutif. Kemudian NIZ kembali naik gerbong dan menaruh bayi yang umurnya 4 hari itu di toilet wanita gerbong eksekutif, sementara yang laki-lakinya menunggu di pintu gerbong. Setelah bayi ditinggal, keduanya bergerak menuju terminal Jombor untuk naik travel ke Tegal. Kini, keduanya terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Koresponden Septiantoro, iNews melaporkan. Anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nuridin terancam dipecat dari kepolisian setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Sidang kode etik digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah di Semarang. Aibtu Nuridin hadir mengenakan seragam lengkap. Sejumlah saksi turut dihadirkan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasannya. Sidang dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo selaku Kasubit Sunlu Hukum Bitkum Polda Jawa Tengah. Majelis memeriksa keterangan para saksi dan terperiksa. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Selain dugaan penganiayaan, yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan narkoba serta menjalin hubungan dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2023. Di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Aibtu Nuridin terancam sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Putusan dibacakan dalam sidang kode etik yang digelar di bidang Propam Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan terungkap, Aibtu Nuridin terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Atas pelanggaran ini, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH serta penempatan khusus selama 8 hari. Sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan hubungan badan. 2. Di rumah milik terduga pelanggar di Desa Kalipucang, RT 10 RW 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sejak kenal pertama tahun 2023 sampai dengan bulan September 2025. Selanjutnya, terduga pelanggar mengajak saudari Ita Amanah Nur mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Majelis hakim menyatakan tidak ada faktor yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan dilakukan secara sadar, sengaja, dan diketahui melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin menyatakan akan mengajukan banding atas vonis pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang pria mencuri bahan bakar solar dari salah satu truk trailer pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri membawa selang dan drigen. Seorang pria nekat mengambil bahan bakar dari salah satu mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini melakukan aksinya di siang hari dengan menggunakan selang dan membawa drigen saat mobil truk berada dalam kondisi berhenti di depan halte. Pelaku menaruh drigen berisi bahan bakar hasil curiannya ke lahan kosong agar tidak diketahui orang. Memang saya cari fakta sendiri, samperin ke tempat titik salah satu TPS yang ada di dekat sana itu yang memiliki dan ada terparkir mobil yang kira-kira jenisnya sama begitu. Untuk memastikan apakah spot bagian truk yang dia sedot itu benar bagian bahan bakar atau bukan, dan ternyata itu benar bahan bakar begitu. Warga berharap polisi melakukan penelusuran dan menindak tegas pelaku.
Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Sudin Sosial Jakarta Barat bersama Satpol PP serta kepolisian menggelar operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah titik taman dan kolong jembatan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Seorang wanita bertindak histeris saat terjaring operasi penertiban yang digelar petugas gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu dua anak ini bersikeras menolak dirazia petugas. Namun petugas akhirnya dapat membujuk ibu bersama dua anaknya tersebut dibawa dari lokasi. Penolakan serupa juga dilakukan seorang wanita PPKS lainnya ketika hendak dirazia petugas. Sedikitnya 13 orang yang tinggal di sejumlah taman dan kolong jembatan turut terjaring razia. Setelah didata, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera berakhir besok. Pengunjung berburu promo dan diskon besar-besaran di PRJ. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan dengan tempat lain. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak ya? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar ASMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera berakhir besok, pemirsa. Momen ini dimanfaatkan pengunjung untuk berburu promo dan diskon besar-besaran di PRJ. Ya, ini dia situasi di hari-hari terakhir Jakarta Fair 2026. Pengunjung tampak memenuhi sejumlah booth yang ada di sana, mulai dari kuliner, kecantikan hingga otomotif, pemirsa. Serangkaian acara hiburan juga disiapkan jelang penutupan Jakarta Fair 2026, mulai dari konser musik, pesta kembang api, hingga pengundian grand prize. Dan kini kami ajak Anda untuk melihat Pekan Raya Jakarta satu hari jelang penutupan. Kita bergabung dengan rekan kami Selena Yahya yang sudah ada di sana. Selena, apakah para pengunjung PRJ semakin ramai jelang penutupan dan ada kegiatan apa saja di sana? Ya, halo Noval dan juga pemirsa. Senang sekali rasanya langsung melaporkan dari Pekan Raya Jakarta. Jakarta Fair Kemayoran yang saat ini memang menuju penutupan di H-1 yang mana memang besok
akan diadakan penutupan. Jadi menurut saya jika Anda ingin meluangkan waktu, terlebih besok adalah hari Minggu, Anda bisa datang untuk terakhir kalinya Jakarta Fair di tahun ini akan diselenggarakan dan ditutup di kemeriahannya pada malam hari esok. Dan saya tadi sudah belanja permen yang saya suka karena memang promo-promo dari Jakarta Fair ini sangat menarik tentunya. Tadi saya membeli permen yang isinya satu kotak itu ada bundling di harga 25.000. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang juga berbelanja sama seperti saya menikmati waktu libur akhir pekan di Pekan Raya Jakarta pada hari ini. Halo Dek, dengan ada siapa? Ada Vira. Oke. Vira tadi udah belanja apa aja nih? Aku udah jajan Japota, Potabi, Fox, Racik, sama apa ya? Fox. Ini seru nggak ada di Jakarta Fair hari ini? Seru banget. Tadi ada sempat belanja meraup-raup gitu nggak deh? Ada. Ada. Gimana deh kemeriahannya untuk hari ini? Pertama kali datang atau dari kemarin-kemarin udah datang juga? Baru kali ini aja. Gimana perasaannya? Happy banget. Happy banget. Berarti kesini sama siapa aja deh? Ada mama sama ayah doang. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Vira. Ya begitulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung anak-anak atau adik kecil bernama Vira yang memang menikmati waktu liburan di Pekan Raya Jakarta. Demikian Oval. Baik, terima kasih Selena atas laporannya dari Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat. Itu jangan kebanyakan permen nanti diabetes nanti. Terima kasih Selena. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika dalam sepekan terakhir. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan pagi ini rupiah menguat tipis. Nilai tukar rupiah pagi tadi dibuka menguat terhadap dolar ke posisi Rp18.060. Namun sebelumnya pada perdagangan kemarin rupiah tercatat di level Rp18.090 per dolar atau melemah dibanding sehari sebelumnya. Pelemahan ini melanjutkan tren sejak akhir Juni saat rupiah masih berada di kisaran Rp17.900. Dalam 3 hari perdagangan terakhir, rupiah konsisten melemah dan menunjukkan tekanan yang belum mereda terhadap mata uang Garuda. Dengan kondisi saat ini, pemirsa, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BBM jenis B50 resmi dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto berharap dengan adanya B50, Indonesia tidak perlu impor solar lagi. Ya, Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan bahan bakar minyak berjenis biodiesel 50% atau B50. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia kini tidak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri. Presiden dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya yang harus dioptimalkan manfaatnya untuk mewujudkan swasembada energi. Oleh sebab itu, dengan hadirnya B50 sebagai energi baru yang terbarukan, berbasis campuran minyak sawit, Indonesia harus berani mewujudkan sumber-sumber energi baru terbarukan lainnya. Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen.
44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel B50 setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Pemerintah kini mulai menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni mencampur bensin dengan etanol yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keberhasilan program B50 akan menjadi cetak biru untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya di tanah air termasuk bioetanol. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan etanol ini merupakan arahan langsung dari Presiden guna memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga ke hilir. Program bioetanol tersebut nantinya akan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah siap melibatkan berbagai pihak mulai dari badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi, tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania dan Kuwait. Serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan
Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Kuwait dan Bahrain mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara, termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, setelah Amerika Serikat, Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis.